Bocah itu menemukan kulit ular raksasa di hutan. Bocah itu mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Tapi tidak tahu apa ini. Jadi dia melemparkannya ke tanah. Bocah itu masih tidak menyadari bahwa bahaya mengelilinginya. Dia masih dengan tenang duduk di sebelahnya untuk makan buah-buahan. Tiba-tiba seekor kucing muncul dan mencuri buah anak itu. Melihat itu, bocah itu segera mengejarnya. Tiba-tiba, ini benar-benar jebakan yang dibuat oleh pihak lain. Tidak lama kemudian anak itu dibawa ke tempat yang sangat gelap. Anak itu langsung menjadi tegang dan ketakutan. Tepat saat ini, seekor ular piton raksasa merayap keluar. Matanya seperti ada sihir, membuat bocah itu berdiri tak bergerak di tempat. Lihat melalui matanya, maka dapat melihat gambar masa lalu anak itu. Ternyata nama bocah ini Mowgli. Bertahun-tahun yang lalu, ketika sang ayah membawa anak itu keluar, anak itu diserang oleh seekor harimau. Meskipun sang ayah mencoba yang terbaik untuk melawan, namun pada akhirnya sang ayah masih ditelan oleh harimau. Dan harimau yang terbakar parah oleh api kemudian melarikan diri. Dengan demikian Mowgli menjadi yatim piatu. Untungnya bocah itu akhirnya bertemu dengan macan kumbang hitam. Dan itu mengadopsi anak itu. Itu mengajarkan bocah itu bagaimana bertahan hidup di hutan. Tapi macan kumbang tidak bisa menjamin keselamatannya. Jadi dia mengirim bocah itu ke serigala. Seperti itu. Bocah itu tumbuh hari demi hari di bawah perlindungan serigala. Namun kehidupan yang damai ini tidak berlangsung lama. Tahun ini, hutan sedang kekeringan. Semua hewan berkumpul untuk mencari air. Penampilan Mowgli mengejutkan para hewan. Mereka menatapnya dengan mata yang sangat aneh. Dan adegan ini tepat pada waktunya untuk dilihat oleh harimau. Itu menyuruh pemimpin serigala itu untuk membawa Mowgli keluar untuknya dengan cepat. Karena harimau menganggap manusia itu sangat berbahaya dan licik. Matanya terbakar karena luka bakar buatan manusia. Pemimpin serigala itu segera menolak setelah mendengar ini. Di bawah jumlah serigala yang luar biasa, harimau itu tidak berani melangkah maju. Itu harus pergi. Pemimpin serigala tahu bahwa begitu harimau datang, pasti akan berada dalam bahaya. Karena ingin memastikan keamanan, itu memutuskan untuk meminta macan kumbang untuk mengawal Mowgli kembali ke desa manusia. Tapi dalam perjalanan menuruni gunung, harimau tiba-tiba melompat keluar dari rumput. Melihat itu, macan kumbang hitam bergegas maju. Tangkap harimau. Dengan sengaja memberi bocah itu waktu untuk melarikan diri. Tetapi karena perbedaan kekuatan, macan kumbang hitam akhirnya jatuh di bawah serangan harimau. Dia melihat harimau mengejarnya. Bocah itu tiba-tiba menemukan cara untuk menghadapi harimau. Bocah itu melompat dan meraih tanduk kerbau, melarikan diri dengan kawanan kerbau. Tapi kemudian bocah itu jatuh ke tangan ular piton raksasa. Melihat piton raksasa melilit Mowgli, itu akan menelan bocah itu. Tiba-tiba seekor beruang coklat muncul dan menyelamatkan bocah itu. Lalu bawa anak itu kembali ke gua tua. Untuk membalas kebaikan beruang, bocah itu memutuskan untuk mencari madu untuk beruang coklat. Mungkin dia harus menghadapi tebing curam dan kawanan lebah. Mendapatkan madu memang bukan hal yang mudah. Hadapi depan tantangan besar itu, Mowgli yang mewujudkan kebijaksanaan dan kekuatan manusia. Dia menggunakan rotan dan ranting sebagai alat. Setelah beberapa saat mencoba, si bocah akhirnya berhasil mendapatkan madunya. Dan ini juga membuat hubungan antara anak laki-laki dan beruang coklat menjadi lebih baik. Hari ini mereka bermain di sungai. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari tepian sungai. Beruang coklat segera waspada, menyuruh bocah itu bersembunyi di baliknya. Dan pertimbangkan situasinya dengan hati-hati. Ternyata macan kumbang hitam telah datang ke sini. Mowgli yang bersemangat berlari ke arahnya. Dan bawa macan kumbang kembali ke gua. Tunjukkan hasil jerih payahnya. Tapi macan kumbang tidak hanya tidak memuji bocah itu. Sebaliknya itu sangat marah. Karena perilaku Mowgli bertentangan dengan hukum rimba. Meskipun membantu beruang coklat, tapi juga menyakiti lebah. Jadi macan kumbang memutuskan besok pagi akan membawa anak itu kembali ke desa manusia. Alhasil, malam pun datang. Ada suara aneh dari luar gua.
Bocah itu dengan cepat berlari keluar untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa itu adalah bayi gajah yang telah jatuh ke dalam lubang yang dalam. Menyaksikan ini, bocah itu sekali lagi menunjukkan kebijaksanaan manusia. Dia bergegas mencari tali yang dibuatnya. Kemudian bayi gajah diselamatkan dari lubang yang dalam. Dan adegan ini kebetulan disaksikan oleh macan kumbang hitam dan beruang coklat. Beruang coklat ingin meyakinkan macan kumbang hitam untuk menahan anak itu tinggal di sini. Karena bocah itu juga banyak membantu hutan. Tidak ada pilihan lain. Macan kumbang harus memberitahu beruang coklat tentang bocah itu yang sedang dikejar harimau. Karena pemimpin serigala menolak untuk memberikan Mowgli kepada harimau. Jadi harimau itu marah dan membunuh serigala pemimpin. Hanya bisa membawa anak itu kembali ke kehidupan manusia. Hanya dengan begitu baru bisa memastikan keselamatan bocah itu. Beruang coklat baru menyadari keseriusan masalah setelah mendengarkannya. Ini sedang pergi mencari Mowgli. Tapi kemudian tiba-tiba ada yang tidak beres. Sekelompok monyet tiba-tiba muncul. Menculik anak laki-laki itu pergi. Monyet membawa bocah itu ke tebing. Lalu melemparkan dia ke puncak gunung. Adegan di depan matanya membuat bocah itu tercengang. Tanpa diduga di bagian terdalam dari hutan ini, masih menyembunyikan istana yang begitu misterius. Sebuah tangan raksasa terulur dari belakang punggung bocah itu. Setelah mengambil beberapa buah, itu menghilang dalam kegelapan lagi. Bocah itu mulai gemetar karena ketakutan. Setelah pertimbangan yang cermat, itu benar-benar monyet berwajah besar. Sebenarnya, monyet ini ingin membawa anak itu ke istananya. Karena dia ingin mengajarinya cara membuat api. Ingin menggunakan api untuk menguasai seluruh hutan. Tapi bocah itu dibesarkan oleh serigala sejak usia muda. Tidak tahu apa itu api. Setelah mendengar ini, wajah monyet menjadi pucat. Sementara suasana mulai menjadi lebih tegang. Beruang coklat tiba-tiba muncul dan menarik perhatian semua orang. Panter hitam segera masuk untuk bersiap membawa bocah itu keluar dari sini. Tapi tiba-tiba, seekor monyet telah menemukan mereka. Melihat itu, pemimpin monyet buru-buru mengejar mereka keluar. Lalu lompat ke bawah untuk memblokir pintu masuk gua. Itu bilang dengan Mowgli. Serigala pemimpin dibunuh oleh harimau. Sekarang hanya monyet yang bisa melindungi dia. Setelah mendengar ini anak itu sangat sedih dan marah. Bocah itu ingin keluar dari tempat ini untuk membalaskan dendam untuk ayah serigala. Dia telah menemukan sebuah lubang dan melompat keluar dari sini. Untuk menghadapi harimau. Anak laki-laki itu berpikir untuk menggunakan api. Jadi dia pergi ke desa untuk mengambil obor. Namun dalam perjalanan kembali, api secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Ketika dia melihat harimau. Kemudian api itu menyebabkan kebakaran besar. Harimau mengambil kesempatan ini untuk memprovokasi bocah itu. Mengkritik bahwa manusia sangat berbahaya dan licik dengan hewan. Manusia akan menyebabkan bencana bagi hutan. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, bocah itu melemparkan obor ke kejauhan. Dan ini juga dalam rencana harimau. Tidak ada ancaman dari obor. Harimau mulai perlahan mendekati Mowgli. Hewan-hewan lain melihat ini dan bergegas membantu anak itu. Tapi bagaimanapun juga, harimau adalah raja binatang buas. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam perang. Sekarang bocah itu telah menemukan cara yang sangat bagus. Anak laki-laki itu pertama-tama memimpin harimau ke tumpukan kayu yang terbakar. Lalu gunakan tali untuk memanjat pohon. Pada saat ini, harimau itu masih mengejar dengan agresif di belakang. Benar-benar tidak terduga bahwa itu telah jatuh ke dalam perangkap Mowgli. Tidak lama kemudian harimau itu digiring ke atas pohon. Ketika itu melihat bocah itu, tidak ada cara untuk melarikan diri lagi. Itu melompat dan meraih bocah itu secara langsung. Tapi itu tidak diharapkan. Anak laki-laki itu mempersiapkan diri untuk melarikan diri. Harimau jatuh dari atas. Pada akhirnya terkubur di lautan api. Lalu seekor gajah besar melewatinya. Gunakan gading untuk mematahkan cabang pohon untuk mengubah arah sungai. Akhirnya padamkan api besar. Meskipun bocah itu tumbuh di hutan, tapi dia tidak melanggar hukum rimba. Karena menerimanya dia dihormati oleh para hewan. Ini juga membuktikan bahwa manusia dan hewan dapat hidup harmonis satu sama lain.